Bila kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan secara mendalam, dekat kepadanya, dan menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir, maka satu hal yang kita patut syukuri adalah bahwa Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dia bukan Tuhan yang tinggal diam ketika mendapati kita terluka atau sakit hati. Dia juga tidak bisa tidak bertindak mengatasi segala bentuk aniaya dan pengerusakan ciptaan Tuhan, pelukaan atau berbagai macam tindakan kekerasan kepada umatnya. Dia pasti akan mengambil langkah bertindak untuk mengatasinya, memulihkan bumi ini dari berbagai macam kelaliman, konflik, peperangan, dan dia ingin membangun sebuah komunitas bumi penuh kasih. Karena itu, Tuhan selalu mencegah, bahkan dia melakukan langkah yang tegas kepada orang-orang yang berani menganiaya umatnya. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam Sabda Tuhan hari ini, masih dalam rangkaian pertanyaan-pertanyaan Yesus setelah kebangkitannya. Maka ada satu pertanyaan yang memang dinyatakannya secara unik kepada satu tokoh bernama Saulus, yaitu sebuah pertanyaan yang tidak secara langsung dalam dialog interaksi tatap muka, tetapi pertanyaan yang diajukan justru lewat sebuah penglihatan dan cahaya yang berkilau luar biasa hingga membutakan mata Saulus. Dan ada pertanyaan penting yang akan kita bersama-sama lihat atau dengarkan dari ungkapan di balik cahaya yang memancar dari langit itu. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-5. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Penampakan Tuhan Yesus yang secara khusus untuk Saulus yang kemudian dikenal dengan Rasul Paulus adalah sebuah penampakan yang berkaitan dengan misi Tuhan yang ingin dinyatakan lewat satu orang ini yang bernama Saulus itu. Dan penampakannya ini adalah sebuah penampakan di dalam perjalanan Saulus dalam rangka mengancam dan membunuhi murid-murid Tuhan. Dia meminta surat kuasa dari imam besar untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi untuk membunuh dan menghabisi para pengikut jalan Tuhan atau mereka yang mengikuti Yesus Kristus. Dan dalam perjalanannya ke Damsyik, tiba-tiba di tengah jalan ada cahaya yang memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan ada suatu suara yang berbunyi, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Pertanyaan ini unik karena sebenarnya Saulus tidak termasuk dalam jajaran orang-orang Yahudi yang menganiaya Yesus secara langsung. Saulus juga tidak termasuk di dalam kelompok orang-orang yang menyalibkan Yesus secara langsung. Tetapi memang kelompok di mana Saulus menjadi pengikutnya itu adalah kelompok yang memang tidak menyukai Yesus sehingga menyalibkan Yesus. Namun yang menarik, ungkapan Yesus ini secara personal dinyatakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?"
Ini mengandung makna yang dalam karena Saulus tidak secara langsung menganiaya Yesus, tetapi Saulus dikatakan menganiaya aku dalam rangka Saulus berjalan mau menganiaya umat Tuhan. Di sini kita menemukan satu fakta dan kebenaran yang sangat dalam tentang Tuhan yang kita percayai, yaitu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ikut merasakan. Dia yang ikut terlukai dan tersakiti bila umatnya itu dianiaya. Dan dia tahu Saulus akan melakukan sebuah gencaran pembunuhan habis-habisan kepada banyak orang percaya. Sehingga Tuhan tidak bisa tinggal diam. Mengapa? Karena saat ciptaan Tuhan teraniaya, yang paling terlukai dan paling tersakiti adalah Sang Pencipta kita. Dia Maha Kasih dan dia tidak bisa melihat ada kebencian beredar begitu rupa. Dia tidak bisa melihat dan mendiamkan ada orang-orang yang terluka akibat kebencian orang demi agama. Dia tidak bisa diam juga dan dia pasti bertindak mengatasi umatnya yang sakit hati dan menderita. Di sini kita melihat ungkapan Yesus yang berupa cahaya yang menyala itu, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Dan lalu dijawab oleh Yesus ketika Saulus bertanya, "Siapakah engkau?" Yesus mengatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Yesus merasakan bagaimana ketika dianiaya, sehingga ketika umatnya juga teraniaya, dia ikut merasakan dan dia mengatakan, "Kalau engkau menganiaya orang-orang pengikutku, maka engkau menganiaya aku." Itu yang dia ungkapkan kepada Saulus. Ini menjadi titik balik di mana Saulus lalu bertobat lewat cahaya yang membutakan matanya saat dia berjalan menuju ke tempat di mana dia mau menggencarkan tindakan-tindakan aniaya kepada umat Tuhan. Maka kita lihat bagaimana cahaya kasih Tuhan membutakan matanya, sekaligus lalu kemudian cahaya itu pula yang mencelikan matanya, yang tadinya penuh kebencian karena agama, diliputi oleh cinta Tuhan yang penuh dengan iman dan percaya kepada Tuhan, melayani banyak orang-orang pengikut Tuhan juga untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu, lewat kisah ini kita bersama-sama mencermati dan melihat apa yang sedang terjadi di bumi kita. Berbagai macam aniaya apapun bentuknya Tuhan tidak sukai. Dan Tuhan mau membuat semua umat percaya hidup dalam cahaya kasih-Nya dan saling mencahayakan sesamanya dengan kasih Tuhan. Dan karena itulah sudah saatnya segala bentuk aniaya, entah aniaya verbal maupun non-verbal, aniaya yang terungkapkan dengan tindakan kekerasan maupun aniaya berupa kata-kata yang melukai orang, hari ini harus segera dibasmi oleh cahaya kasih Tuhan yang menyinari hati kita, yang memancar dan membuat mata kita menjadi celik melihat kepada kasih Tuhan. Mata yang tadinya diliputi kebencian akan terbasmi oleh cahaya kasih Tuhan yang meliputinya dan melingkupinya. Mari kita di tengah-tengah kondisi apapun yang sedang terjadi hari ini, tetaplah bercahaya. Saat kita mungkin mengalami aniaya, derita, terlukai dan tersakiti, ingat ada Sang Pencipta Maha Kasih kita yang selalu dengan cahaya kasih-Nya mau menyinari kita, menerangi hidup kita lagi, memulihkan kita lagi dari segala bentuk aniaya yang melukai dan menyakiti hati. Selamat tetap hidup di dalam cahaya kasih-Nya yang terpancar ke atas hidup kita dan tugas kita memancarkannya kepada sesama kita. Tuhan mengasihi dan bercahaya atasmu. Amin.